Mulai hari ini dan 4 minggu ke depan, saudara, khotbahnya temanya bebas, sesuai dengan, hamba Tuhan, beban hati setiap masing-masing hamba Tuhan. Hari ini minggu ketiga kali saya memimpin khotbah, berharap saudara jangan bosan memandang wajah saya, saudara. Hari ini tidak ada hati, saya kalau dapat tema bebas, saya mau sampaikan ini, saudara. Judulnya apa, saudara? Oh, hamba Tuhan. Nah, bicara soal hamba-hamba Tuhan yang saudara miliki di gereja ini, atau hamba-hamba Tuhan yang saudara akan miliki nanti setelah kami. Jadi karena pelayanan Tuhan terus berjalan, saudara, tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita akan lama. Tapi doa kita lama, saudara. Tapi juga menolong kita memahami bahwa akan ada hamba Tuhan berikut, generasi ke depan. Hamba-hamba Tuhan baru yang kita akan dapatkan pelayanan mereka. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara, saudara harus tahu pasti, dari awal saya sampaikan, bukan untuk saya. Oke? Bukan untuk saya saja, tapi untuk setiap hamba Tuhan yang saudara temui. Dan akan baik saudara mengajarkan pada anak-anak kita atau cucu-cucu kita, bagaimana engkau berhadapan dengan hamba Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa setiap hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, dipilih Tuhan untuk memberikan kehidupannya. Nah, gereja kita dari dulu ada hamba Tuhan yang full time, saudara, seperti kami ini, dan ada juga sistem yang GKIP sekarang adalah hamba Tuhan mereka pastor, saudara. Jadi mereka Senin sampai Sabtu mereka kerja, baru Minggu melayani. Tergantung sistem gerejanya. Tapi sampai hari ini kami full time, saudara. Masih Senin ketemu Senin tetap melayani, saudara. Nah, saudara, jadi pahami betul bahwa firman Tuhan yang akan saya sampaikan mungkin saya pikir saudara belum pernah disampaikan di eh, di khotbah-khotbah para hamba Tuhan kita sebelumnya, bahkan oleh saya sendiri. Tapi ada beberapa poin mungkin sudah, tapi ada beberapa hal yang agak sensitif saya butuh sampaikan karena saya pikir ini penting, kita tidak sadari tapi terjadi dan saya pikir akan menolong kita belajar bersama. Kita buka Alkitab kita dari dua ayat firman Tuhan, saudara. Markus pasal 6 ayat 4, kita buka dahulu Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 6 ayat 4, nanti satu lagi Ibrani pasal 13, 17, dan 18. Yang di rumah boleh menyimak dari tampilan layar. Sudah ketemu? Katakan amin. Markus dulu ya, Bapak Ibu kita baca bersama. Markus pasal 6 ayat 4. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumah. Ini satu teguran peringatan, jangan sampai hamba Tuhanmu dihormati di tempat lain, tapi di rumahnya sendiri, di rumah keluarga Allahnya dia tidak dihargai. Kita buka satu lagi, saudara, Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 18. Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Diawali dengan apa, saudara? Taatilah pemimpinmu, tunduklah pada mereka. Karena mereka ini bagus sekali kalimatnya, saudara. Berjaga-jaga atas jiwamu. Nah, saudara, bicara soal pelayanan hamba Tuhan, saudara. Bersyukur yang paling lama di gereja kita, Pendeta Lukas, 16 tahun. Saya 13, saudara. Penginjil quit, pastor quit ya, bukan penginjil lagi. 8 tahun beliau. Jadi kami cukup lama di sini. Dan berharap lama, saudara. Dan mudah-mudahan sampai maut memisahkan kita bersama-sama dalam pelayanan ini. Tapi konteks firman Tuhan yang disampaikan ini bukan hanya untuk gereja kita, tapi waktu saudara keluar kota, saudara stay di tempat yang baru, atau saudara lagi liburan nanti lebaran, mungkin liburan terus ketemu dengan hari Minggu, saudara ibadah di luar kota, luar negeri, di gereja tertentu, saudara harus tahu bahwa hamba Tuhan dipanggil untuk mengembalakan domba yang selama ini bersama dengan dia, atau cuma numpang datang pun dia harus layani, saudara.
Nah, karena dia dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba, memang betul bahwa namanya hamba Tuhan, saudara, harusnya tidak minta diistimewakan. Saya sampai hari ini punya prinsip, saudara, bagi saya pribadi, saudara, saya tidak ingin diistimewakan, sekalipun saya hamba Tuhan. Saya tidak ingin jadi hamba Tuhan yang manja, saudara. Ya, ini saya pribadi. Dan saya juga share kadang-kadang di rekan hamba Tuhan yang lain. Makanya kalau ada acara makan, saudara, saya berharap saya tidak duluan ambil. Saya berharap the last one, yang terakhir. Saya berharap yang lain ambil dulu. Tapi kenapa kadang saya harus ambil dulu? Saya buka jalan, saudara. Kalau musuhnya tidak mulai, yang lain tidak mulai musuh. Majulah musuh, saya buka jalan. Kalau mau pulang satu acara, biasanya saya gerakin juga, saudara. Yuk pulang yuk. Nah, semuanya baru pulang, saudara. Harus ada yang mulai. Tapi prinsip namanya hamba Tuhan. Dia adalah hamba melayani Tuhan melalui jemaat. Dia bukan menjadi tuan. Tetapi walaupun dia hamba Tuhan, saudara tahu pasti bahwa pelayanannya harus dihargai dan didukung. Saudara. Ya, hargai dan dukung pelayanan hamba Tuhanmu secara nyata. Jadi pelayanan hamba Tuhan itu akan berhasil, akan lebih kuat, lebih efektif untuk saudara hargai. Nah, Musa, kenapa kok banyak cek ini kayak minta dihargainya, dihormatinya? Bukan, saudara. Karena kenyataannya bersyukur gereja kita lebih daripada cukup menghargai hamba Tuhan ya, saudara. Tapi kadang terjadi di gereja-gereja lain, hamba Tuhannya terlalu dihargai atau terlalu tidak dihargai. Atau terlalu sembarangan dihargai. Nah, kita berharap untuk saudara tahu bahwa seorang nabi, hamba Tuhan dipanggil. Di paling tidak di rumahnya, dia dihargai. Saudara. Bapak Ibu, saudara, engkau yang punya usaha di luar, engkau yang sukses di luar, waktu kau pulang ke rumah, kau berharap anakmu menghargaimu, bukan? Betul? Kau menghargai istrimu menghargaimu, bukan? Jangan sampai kita di luar, kita lebih dihargai orang ketimbang di rumah sendiri. Nah, bagaimana kita menghargai hamba Tuhan secara nyata? Banyak hal, saudara. Hamba Tuhan butuh tahu pasti bahwa dia dihargai dan didukung. Tidak usah, saudara, kayak sembah-sembah. Wah, nggak usah, saudara. Tetapi waktu dia lakukan hal yang baik, siapapun itu hamba Tuhan, kau bisa mengucapkan terima kasih. Kau bisa memberikan dukungan. Dan tidak harus selalu uang. Nah, ini saya mau sampaikan, saudara ya. Bapak, Ibu, saudara yang kadangkala kita ada acara tertentu yang kita undang hamba Tuhan, betul tidak ya? Ada acara syukuran, kayak ya, ada acara kedukaan, ada acara anakmu lahir, engkau buka toko baru. Saudara harus tahu, saudara tidak wajib memberikan amplop untuk hamba Tuhan, saudara sendiri. Nah, ini nggak pernah dikhotbahkan, saudara. Tapi Muslim pikir butuh khotbahkan. Kadang saya datang, saudara, di pelayanan kedukaan. Ini jemaat kita sendiri, jemaat Fu Im Tong, saudara. Dia lagi berduka, saya tahu ini orang dari konteks keluarga yang tidak mampu. Lalu selesai acara, hampirin Musa. Musa. Apa ini? Tidak usah. Jangan Musa. Sudah dipesan. Saya tahu ini keluarga tidak mampu, saudara. Jangan. Nah, berapa kali, saudara, saya tolak. Musa ini Cak Yoyo nih, Cak banyak duitnya, namanya nolak berkat. Bukan, saudara. Ini orang lagi susah, saya pikir saya tahu. Dan ini cuma sendiri. Nah, saudara jangan sampai ada kesan begini, kau undang pendeta datang. Jangan lupa ya, siapin amplop, ampau. Ada kesan seperti itu, jangan. Saudara harus tahu, kalau saudara jemaat sendiri, saudara tidak usah, tanda petik kayak membayar kami lagi dengan ampau dan amplopmu. Kenapa, saudara? Pertama, puji Tuhan, kami sudah ditunjang kehidupan dengan sangat baik di gereja ini. Lebih daripada cukup. Kedua, saudara, jemaat kita sendiri. Kecuali jemaat yang lain. Musuh ini, oh iya, cepat. Kalau jemaat gereja lain. Pernah nggak saudara di rumah saudara bantu anakmu? Anak bilang, Pak, ini Pak, bayar papa? Enggak kan, saudara? Jangan, nak. Masa dengan papa begitu, kok anak papa sendiri? Atau si istri masak lalu nyajikan ke suami seneng bukan main, lalu suami bayar istrinya. Woi Pak, kira-kira emang aku nih restoran apa bayar? Aku nih istrimu, kita keluarga. Jadi saudara tidak wajib. Ya, ingat saudara ya, jangan punya
Pemikiran kalau undang Musa Mingming, Musa Alok datang doain toko harus ada amplop, tidak. Tidak, saudara. Oh, sudah Musa, dosa kasih Musa duit, kami siapin kue be sama pempek. Nah, itu boleh, saudara. Gak bercanda, saudara. Saudara tidak wajib, ya. Kecuali saudara yang bilang, ini jangan Musa, ini kami ingin ucap terima kasih sama Tuhan. Lewat Musa lah kami ingin berkati. Ya, kami pasti terima, saudara. Tapi jangan ada konsep bahwa harus nih, harus. Nah, ini terjadi di beberapa gereja lain, saudara. Juga. Bahwa kalau undang hamba Tuhan, harus siapkan amplop. Kasih berapa, kasih berapa. Tanya teman lagi, kasih berapa, jangan sampai kekecilan, kasih berapa, saudara. Bisik-bisik, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara ingat, engkau tidak harus selalu menghargai hamba Tuhanmu melulu dengan uang. Bagi kami, saudara, satu sukacita melayani saudara. Karena memang kami dipanggil untuk melayani. Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia, ada kalimat yang jelas. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena itu waktu saudara ada undang kami, bukan undang, minta Musa doainnya. Papa saya sakit, doainnya toko baru buka, doainnya ini anak lahiran atau ulang tahun. Saudara, kami datang saja, kami sudah sukacita. Tidak perlu dititip-titipin apa. Saudara, oke, saudara boleh paham ini mengapa kita ini keluarga, saudara, jemaat sendiri. Terlebih kalau saudara susah, sebenarnya kami juga semakin bergumul, tidak tega, saudara. Karena orang butuh kok kita ambil. Paham, saudara ya? Nah, saudara, hargai dengan cara banyak hal. Pertama, waktu hamba Tuhanmu tanya sesuatu, kau bisa respon di WA dengan cepat. Di care, ya, ada hamba Tuhan apa, saudara dukung, sebarkan, jawab, respon. Waktu dia ulang tahun, engkau boleh ucapkan sesuatu. Waktu dia sakit, engkau perhatian. Tidak harus kirim hampers, saudara, tidak harus. Engkau just hanya, Musa kami doain ya, cepat sembuh. Saudara, gembala di Alkitab menggembalakan domba-domba. Domba-domba ada yang terluka, ada yang sakit. Jangan lupa, gembalanya juga bisa sakit dan bisa terluka. Waktu mungkin dia sibak rumput, dia kena duri, saudara. Waktu dia buka jalan, dia terjatuh. Jadi gembala memperhatikan domba. Dan domba yang jauh lebih banyak itu harus memperhatikan gembala. Saudara ingat sekali lagi, ini bukan soal kita ingin diperhatikan. Tapi saudara bagaimana memperlakukan hamba Tuhanmu. Supaya apa? Saudara pelayanan bersama itu bisa berhasil semakin luar biasa. Hargai itu yang pertama. Saudara. Yang kedua, ini juga penting, saudara. Kalau hamba Tuhan bersikap benar, belalah. Jangan diam dan biarkan mereka sendirian. Nah, ini juga jarang, saudara, dikhotbahkan. Saudara, berapa kali situasi kadang ada satu pembahasan, saudara. Kadang-kadang hamba Tuhannya sudah kasih ide yang terbaik dan benar. Tapi waktu dia benar, dia ditolak oleh seseorang, yang lain tidak bela. Yang lain diam. Saudara, kehancuran itu sering terjadi. Seringkali bukan karena adanya orang jahat yang semakin banyak, bukan. Tapi karena orang baik yang diam. Ya. Jadi saudara tahu bahwa waktu ada hamba Tuhanmu benar, kau harus bela. Bagaimana caranya? Waktu ada temanmu yang kayak asal ngomong, menyerang sembarangan, tidak setujunya, tidak jelas, tidak logis. Engkau yang hamba Tuhanmu benar, tidak boleh diam. Engkau harus bantu ngomong jelasi ke temanmu itu. Jangan justru waktu hamba Tuhanmu sudah benar-benar salah ini, lalu kamu pojokin dia rame-rame. Wah, waktu dia salah dipojokin, waktu dia benar didiamin. Jangan. Engkau dalam kepermusuhan majelis, hamba Tuhanmu benar, kau bantu jawab. Dalam sekolah minggu ada hamba Tuhanmu benar, pestermu benar, bantu jawab. Gak gampang, Musa. Aku ini masih uang baru dalam pelayanan ini. Aku juga barulah baptis. Aku ini masih junior di gereja ini. Rasanya yang aku nak jawab itu lebih lama daripada aku. Lebih senior, lebih banyak makan garam pengalaman. Saudara, tidak peduli. Saudara masih baru atau masih lama. Kalau saudara tahu orang itu benar. Bukan hanya hamba Tuhan. Kalau saudara tahu orang itu benar, kau harus bela dia. Terlebih dia bekerja untuk Tuhan. Betul?
Terlebih dia melayani untuk Tuhan. Dan kalau dia benar, kau harus bela. Ngomong saudara. Kawan, jangan. Yang pastor kita bilang itu ngomong betul. Oh jangan. Temanmu itu jawabnya tidak benar. Saudara bantu jelasin. Dengan bahasamu. Dengan kalimatmu. Mengapa saudara? Karena kalau banyak hamba-hamba Tuhan yang pergi akhirnya meninggalkan gereja. Waktu mereka merasa mereka benar, tapi tidak didukung. Dibiarkan. Sendirian. Waktu ditanya, ngapa kau biarin tuh kau tidak dukung? Enggak sih. Kami juga dukung. Kami juga bela. Dalam hati. Oh, hatimu enggak kedengaran, saudara. Hatimu enggak bersuara. Kau harus bersuara jelas. Membela hamba Tuhanmu. Cara kita membela, ya dengan menjelaskan. Nah, bagi kita yang senior, saudara, jemaat yang lama, jemaat yang sudah tua, jemaat yang sudah berpengalaman, jemaat yang baptisnya sudah lama, sudah berakar begitu banyak di gereja ini, dengarkan. Kau tidak punya hak untuk sombong. Ya, jangan karena kita ini sudah lama, lalu waktu pastormu itu masih lebih muda daripada kamu boleh merendahkan. Jangan. Saudara, kita ini yang semakin tua, harus semakin hati-hati. Tuhan Yesus waktu satu hari membela seorang perempuan berzina yang mau dilempar batu. Pernah ingat kisah itu? Oh, mau dilempar batu ini. Mereka tanya dulu, Tuhan, lempar atau tidak? Tuhan ngomong, siapa di antara kamu tidak berdosa? Itu lagi rame, saudara. Ya, di antara kamu yang tidak berdosa, boleh lempar wanita ini. Lalu pergilah mereka, Alkitab mengatakan, mulai dari yang tertua. Artinya jangan-jangan semakin tua semakin banyak dosa. Berapa? Akhirnya pergilah mulai dari yang tertua. Yang tertua sadar, aku tidak berhak nih ngerajam wanita ini. Kenapa? Aku banyak buat dosa. Semakin kau tua, harus kau semakin rendah hati. Jangan-jangan yang muda ini lebih bagus daripada aku. Aku tidak punya hak karena aku banyak makan pengalaman. Aku ngerti semuanya, aku ngerendahkan. Soalnya di masa-masa awal pelayanan, kita juga yang hamba-hamba Tuhan lama ini, waktu masih muda-muda juga merasakan suasana seperti itu, saudara ya. Tapi kita paham lah, kita ini orang baru, hamba Tuhan muda, haistu seki atau cuantau ya, masih bau hijau gitu. Tapi kita merasakan suasana itu. Nah, saya punya tekad, saya yakin Pastor Lukas juga punya tekad, kita tidak akan memperlakukan orang seperti kita diperlakukan. Kalau mungkin kita pernah digituin dulu oleh yang senior-senior kita, mungkin saudara, kita tidak akan lakukan itu dengan orang lain. Nah, apalagi waktu kita di rumah sendiri, di keluarga sendiri, kita akan berikan dukungan yang nyata. Yang sudah senior, engkau tidak punya hak untuk merendahkan. Justru kau harus dengarkan, benar pokoknya benar, salah pokoknya salah. Bukankah dalam keluarga juga demikian? Papa itu saudara, dengerin ya, papa itu tidak selalu benar. Kadang-kadang anak kita yang kecil, balita, SD, ngomong sesuatu lebih benar daripada kita. Engkau yang jadi papa, jangan sombong, merasa posisi papa, cui liao, lao, ya, paling tua, paling benar tidak. Mama juga demikian, engkau tidak selalu benar. Kadang-kala justru anak kecil ngomong, benar. Kalau saya berapa kali saudara dengan Elin, anak cewek, dia ngomong benar saudara. Tapi namanya ego seorang ayah kadang-kadang kita gampang terima, betul? Papa, nomor satu peraturan papa, omongan papa benar. Kedua, kalau papa salah, kembali ke nomor satu. Omongan papa benar. Oh, itu tidak boleh peraturan seperti itu, saudara. Jadi kita yang jemaat, dengarkan. Kalau kau ada dalam komunitas, kepengurusan dan tim, jangan karena kau senior, kau merasa tidak perlu lagi mendengarkan. Jangan. Kita menghargai yang junior maupun yang senior. Kita sama-sama melayani Tuhan. Termasuk nanti, saudara. Kalau ada hamba Tuhan baru setelah kami berdua, pasti lebih mudah daripada kami. Dukung mereka, hargai mereka. Kita ini sekarang yang hari ini sukses, para pebisnis, yang sudah tua, sekarang yang sudah di titik tinggi,
Kita kan pernah merasakan juga waktu di titik rendah, saudara. Betul? Bagaimana mulainya nggak gampang. Sekarang kau yang gajinya luar biasa, jabatanmu tinggi di perusahaan. Kau kan pernah merasakan juga posisi yang nggak enak dari awal. Nah, jangan kita perlakukan orang buruk kalau dulu mungkin kita diperlakukan buruk. Amin. Kita justru harus tunjukkan kualitas diri kita yang terbaik. Yang terakhir, saudara, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Dan Superman. Ya, hanya permainan katanya, saudara ya. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna dan Superman. Engkau harus bantu mereka. Bahkan Tuhan Yesus pun, saudara, dia adalah Allah. Dia bisa sebenarnya mengerjakan semuanya karena dia Tuhan. Tapi dia membiarkan dirinya dibantu oleh 12 orang murid. Dibantu oleh wanita-wanita kaya yang menolong pelayanannya dengan uang. Artinya, saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan, tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tadi bicara soal menghargai hamba Tuhanmu yang melakukan hal yang baik, saudara hargai. Bagaimana Pak Muse kalau hamba Tuhan kita, entah siapapun itu, ternyata ada melakukan kesalahan atau melakukan hal yang kami rasa memang salah begitu. Engkau harus tegur. Engkau harus kasih masukan baik-baik. Kasih nasihat yang baik. Kami juga selalu mengingatkan diri kami hamba Tuhan mungkin sering benar, tapi tidak selalu benar. Ya saudara ya, kita ini mungkin sering benar tapi tidak selalu benar. Jadi kita butuh dengar masukan sana sini, nasihat untuk menolong kami lebih baik. Waktu ada hamba Tuhan yang saudara rasa tidak benar nih, saudara jangan cepat-cepat ikutin. Jangan cepat-cepat yes. Tapi engkau memberikan nasihat dan masukan. Jangan karena dia sudah hamba Tuhan, karismanya luar biasa. Wah pasti benar nih, pasti benar. Jangan di otak-atik nih. Ini sudah kayak wakilnya Tuhan. Jangan. Enggak saudara. Hamba Tuhan juga manusia. Engkau perlu memberikan masukan dan nasihat. Dan ingatlah bahwa karena tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, artinya setiap orang yang melayani Tuhan dalam panggilannya ini pasti punya kekurangan. Saya, saudara, belakang ini punya kekurangan, memori saya pendek, saudara. Saya cepat lupa. Barusan ini di care Devi, lalu kami share. Saya lupa Ferry suaminya ini kerja di mana, saudara. Bayangkan, saudara ya. Ketemu setiap minggu. Saya bilang dia kerja di perusahaan Mayora. Bukan Wings katanya. Oh, saudara bayangin. Orang yang ketemu setiap hari, memori saya pendek. Lama-lama saya lupa. Maria ini Maria, saudara. Saya punya kekurangan itu belakangan. Rapat, saya minta maaf sama Musa berapa kali. Saya sering lupa pembahasan, saudara. Memori saya pendek. Nah, jadi saya butuh dibantu untuk memori-memori yang pendek. Harus dibantu, saudara. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Ya. Sejauh ketidaksempurnaannya yang tidak berdosa, saudara dukung saja. Tapi kalau ketidaksempurnaan itu bicara soal dosa, ya jangan, saudara jangan terima. Terus tegur. Contohnya nih, Musa Miming punya ketidaksempurnaan. Suka menilap uang persembahan. Waktu saudara pulang kan sepi nih, nggak ada orang nih. Biasanya kok Afat yang rajin persembahan. Kok, come here. Sini kok. Nobody know, tidak ada yang lihat. CCTV matikan kok. Ada apa Musa? Kita bagi 2. Sikop bagi 2. Kami langsung bagi persembahan. Besoknya kena sambar petir, saudara, oleh Tuhan. Nah kalau itu bukan ketidaksempurnaan, itu dosa. Atau ternyata tanpa ketahuan, Musa Anlo lagi khotbah, datanglah seorang perempuan bawa baby juga. Siapa? Istri selingkuhan Musa Anlo, saudara. Wah, gak ketahuan. Semua Vinia kaget, kita semua kaget. Itu bukan ketidaksempurnaan, itu dosa. Yang itu jangan ditolerir, saudara. Saudara tegur. Atau terkenal nih, menipu di luar, Musa Mimingnya, atau sesuatu yang dosa. Kita harus tegas. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Dan tidak ada hamba Tuhan yang Superman, can do everything, saudara. Bisa lakukan semuanya. Karena itu kita harus tahu bahwa hamba Tuhan bukan Tuhan yang maha tahu. Beritahu apa yang dia tidak tahu. Nah belakangan saudara, karena saya pelayanan di pembesukan, saya tertolong banyak oleh tim pembesukan yang memberi info. Musa ada yang sakit ini, ada yang sakit ini. Saya nggak bisa tahu semua yang terjadi, saudara. Ada yang saya tahu, jadi saya hanya pasang antena saja di kepala saya. Oh, dapat berita ini nih.
Ada yang lagi sakit, anaknya sakit. Kemudian juga ada yang papanya sakit belakangan ini. Ya kabarin saudara. Itu menolong banyak untuk saya. Jadi memberitahu secara informasi. Jika ada yang menolong saudara memberitahu apa yang kamu butuhkan secara gereja. Memberitahu, lo mungkin maksud saya, secara gereja butuh apa. Jadi kita kadang diberi informasi saudara. Nah karena kita juga terbatas, saudara bisa menolong dengan menawarkan bantuan. Saya bisa bantu apa? Karena hamba Tuhan kita tidak selalu sempurna. Dan juga tidak selalu dalam kondisi yang baik dan serba hebat. Saudara, saya bersyukur bahwa ada 2 komsel care yang sekarang, ada 1 care yang saya sudah lepaskan, saudara. Ya, care-nya Ibu Erni. Saya sering katakan bahwa care ini cukup baik, saudara. Lebih daripada cukup berjalan baik. Dan saya tahu satu hal, saya sadari belakangan. Care ini berjalan baik, saudara. Komsel ini berjalan baik, bukan karena musuh. Tapi karena memang pengurus komsel ini yang baik, yang bagus. Saya hanya pendorong saja. Care-nya Ibu Devi juga berjalan baik. Karena mereka menolong banyak. Ada hal-hal yang saya miss sebagai hamba Tuhan. Tapi mereka menolong banyak. Nah karena itu saudara, bantulah dengan hamba Tuhanmu tahu apa yang kau alami dan mungkin juga kau gumulkan. Contohnya saudara, engkau hari ini datang ibadah nih pagi ini. Kau datang dengan pergumulan. Tapi lalu kau pulang begitu saja. Kau tidak ada perlu merasa bersalah setelah ibadah, contohnya Muse, Pastor, boleh nggak saya didoakan? Kalau kau panggil kami, kau didoakan. Nah, berapa jemaat berani melakukan ini, meminta secara langsung. Jangan sampai waktu kita pulang, lalu kita berkata, payah nih, Muse Miming ini tidak peduli dengan aku. Bagaimana mau peduli, saudara? Kalau saya tidak tahu apa yang saudara gumulkan. Saudara paham itu? Berarti seorang suami pulang ke rumah capek, lalu istrinya ngomel-ngomel, kok tidak peduli sama aku? Suaminya bingung. Kenapa? Iya, nah, tas aku robek. Kenapa kau tidak cerita kalau tas kau robek? Hari ini juga kita beli ke mall. Wah, langsung happy, sudah. Problemnya selesai. Waktu kapan? Waktu dikasih tahu. Betul, para suami? Berapa banyak kita dalam kehidupan rumah tangga dituntut jadi Tuhan? Harus tahu tanpa diberitahu. Betul, Ferry? Jangan jawab. Salah tanya, Musa salah orang. Yang tidak bawa istri aja yang Musa tanya. Salah tanya. Sunli bagaimana? Apakah betul kadang-kadang kita para suami, betul saudara, dituntut jadi seakan jadi Tuhan yang tahu tanpa diberitahu, saudara. Pernah mengalami Sunni? Puji Tuhan. Kalau Chris Yudi bagaimana? Tidak bawa istri tampaknya aman. Pernah mengalami itu? Pernah. Anggukannya menjawab dengan jelas. Jasmine tanpa istri bagaimana? Wah, sangat pasti jawabannya. Tidak gampang, saudara, untuk tahu tanpa diberitahu. Karena itu akan menolong banyak. Kita mendukung dengan informasi yang kita berikan. Firman Tuhan yang terakhir tadi kita baca, taatilah dan tunduklah kepada pemimpin yang sudah mengembalakan jiwamu. Kalau saudara sudah tahu hamba Tuhanmu benar dan baik, ya saudara ya, benar dan baik, saudara tunduk, ikuti dia. Tapi kalau saudara tahu hamba Tuhanmu ini tidak benar, hatinya tidak lurus, saudara memang berhak tidak gampang langsung tunduk. Boleh mempertanyakan. Tapi kalau saudara sudah melihat selama ini dia sungguh-sungguh tulus, ikuti dia. Saudara, di rumah saya suka menggendong bayi Arthur, anak kami yang kedua, jalan-jalan pagi, saudara. Jalan-jalan pagi, dia suka lihat banyak hewan di komplek kami. Anjing ada, kucing ada, ayam ada, biawak pun ada, saudara. Bisa banyak di situ ya, banyak sekali. Burung ada. Kami pelihara burung untuk menghibur dia di rumah, saudara. Nah, setiap pagi selalu bertemu ayam, itu banyak orang yang piara di komplek kami. Ayam kampung, saudara. Sekali keluar 20 ekor. Nah, contoh sudah pesan. Oh lah, beras kok, tebarkan. Ya, mulailah setiap pagi saudara beras setengah canting. Sudah bisa kali itu kalau 30 hari kira-kira berapa banyak. Tebar saudara di itu pagi. Akhirnya saudara, ayam itu kenal saya saudara. Puji Tuhan. Tidak bawa beras, saudara. Ngikut saudara. Saya mulai khawatir lagi. Pemiliknya pikir saya mau bawa ayam ini lari saudara. Nah saya tahu saya dipanggil Tuhan jadi gembala. Ternyata bukan jemaat saja yang ikut. Ayam aja ikut saudara.
Kadang-kadang waktunya, saudara. Ini cerita aja, saudara, itu terjadi. Jadi ayam itu saudara mungkin sudah kenal, dia ikut. Kita dengan gembala kita, hamba Tuhan kita. Waktu kau tahu dia benar, dia memberi makan rohani, mendoakanmu, kau harus dukung dia. Ada tuh kau mungkin ke satu tempat gereja lain, kau tidak yakin dengan hamba Tuhan ini, kau boleh uji. Boleh pastikan hatinya, pastikan pelayanannya. Karena betul saudara, betul. Saya katakan demikian, betul bahwa banyak juga hamba Tuhan yang tidak lulus. Yang mulainya baik, tapi berakhir tidak baik. Hari ini, musim miming khotbah ini, bukan berarti sudah sempurna. Saya berdoa bahwa sisa nanti ke depanmu Tuhan jaga. Mana tahu saudara, sebulan kemudian saya tidak benar nih, yang melenceng. Jadi panggilan ini pun harus kita jaga terus sampai akhir. Saudara, di manakah seorang suami dikatakan setia? Di manakah seorang istri dikatakan setia? Di manakah seorang hamba Tuhan dikatakan setia? Waktu dia setia sampai nafas terakhir. Kalau satu hari sebelum dia meninggal, dia selingkuh, suami itu setia nggak, saudara? Setia, Kohardi? Tidak. Setia, Maria? Tidak. Tapi waktu sampai akhir, nafas akhir berhembus, dia setia. Dia nggak kemana-mana, hatinya lurus. Itu yang luar biasa. Saudara paham? Artinya hari ini pun khotbah ini bukan khotbah kesombongan, tapi menegur diri sendiri. Jangan sampai garis akhir belum sampai ke situ, kita udah melenceng. Mari Bapak Ibu Saudara, siapapun hamba Tuhan yang Tuhan berikan, kita dukung. Kita support dengan hargai mereka, tapi juga nasihati mereka waktu mereka salah. Bukan cuma jemaat yang diundang untuk telinga selalu terbuka dengan teguran. Hamba Tuhan pun harus buka telinga untuk teguran, supaya bisa terus sama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang kini di saat sekarang sudah Tuhan berikan bagi kami, ataupun di masa yang akan datang kami dapatkan. Ajarin kami Tuhan sebagai domba-domba gembalaan, kalau kami mungkin di posisi yang lebih baik, diberkati Tuhan luar biasa, ajar kami terus punya kerendahan hati, mendukung pelayanan Tuhan, dengan mendukung hamba Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.